Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan Ibu Awisal Fasmi SBMM. Kemudian kepada teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini, di mana Zoom ini diadakan untuk memenuhi video ataupun tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semuanya, adapun tujuan saya membuat Zoom ini dikarenakan untuk mempresentasikan di mana bisnis plan ataupun proposal PowerPoint. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semuanya, inilah PowerPoint dari saya sendiri. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, perkenalkan nama Syarul Ramadan, NIM 21329148, agama Islam, Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, adapun proposal yang saya buat yakni les privat mengaji, Iqra, dan Al-Quran. Latar belakang terbentuknya jasa les privat mengaji, Iqra, dan Al-Quran yakni salah satu jenis usaha di bidang jasa yang jarang ditemui oleh masyarakat, terutama sekali di salah satu komplek perumahan di dekat saya. Kemudian kemunculan usaha ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat, jasa les privat mengaji dan Al-Quran yang jarang ada yang saya temui di sekitaran rumah saya. Kemudian gaya hidup masyarakat semakin menginginkan kemudahan dalam mendidik anak mengaji Al-Quran dan mendidik anak supaya bisa membaca dan belajar Al-Quran dengan benar. Tentunya itu sulit membagi waktu orang tua dan anak, di mana orang tua terikat dengan pekerjaan kantor ataupun pekerjaan lainnya. Maka dari itu jasa ini mendorong perkembangan jasa les mengaji Iqra dan Al-Quran terbentuk dikarenakan perkembangan zaman, terutama membantu orang tua dalam mengajar Iqra dan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kemudian les lingkungan masyarakat kompleks dan sekitarnya untuk ikut menjawab segala kebutuhan masyarakat akan jasa privat les mengaji Al-Quran dan Iqra ini. Kemudian positioning yang dilakukan adalah jaminan kepandaian kepada anak jasa dengan tetap memberikan layanan dan mendidik anak yang dipenuhi dengan kasih sayang, lemah lembut. Hal ini didasarkan oleh observasi dari kolom ulasan yang kami buat sebelumnya terkait dengan jasa les privat di lingkungan. Selanjutnya, lokasi dari tempat mengajar les privat mengaji Iqra dan Al-Quran berada di komplek perumahan komplek PGRI Twi Kuranji. Kemudian satu hal yang paling penting bagi sebuah usaha jasa les privat mengaji Iqra dan Al-Quran adalah orang tua yang susah sekali ataupun sibuk dalam pekerjaan kantor sehingga kelelahan pulang dari tempat pekerjaan. Akibatnya waktu untuk mendidik anak tidak terpenuhi. Kemudian kondisi ini terjadi di komplek yang dimana jasa ini saya buat, yakni di komplek PGRI, terutama kompleks saya sendiri. Kemudian lokasi yang kami buat itu berada di sekitaran kompleks yang belum banyak pesaing. Buatan lokasi itu bertempat di Jalan Komplek PGRI Twi Kuranji. Kemudian tempat ini sangat alternatif sekali bagi masyarakat sekitar menuju komplek yang dimana tempat
Jika les mengaji ini kami buatkan. Kemudian dan juga berbagai penduduk pendatang dari perumahan-perumahan lainnya untuk dapat menitipkan anaknya untuk les privat mengaji itu visi dan misi. Menjadikan peserta didik yang pandai dalam membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Kemudian dengan misi kami memberikan layanan lemah lembut kepada anak, memberikan jasa mengajar yang berpengalaman, tentunya memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan, menggunakan metode belajar yang optimal dan dipahami oleh anak. Kemudian berupaya untuk terus meningkatkan strategi belajar yang berkualitas. Selanjutnya, aspek pemasaran itu segmenting, ada beberapa poin. Yang poin pertama, demografis. Segmen les privat mengaji Al-Quran dan Iqra adalah rumah tangga, ibu dan bapak ataupun orang tua dari murid kalangan umum lainnya yang berusia anak 5-10 tahun. Kemudian geografis, jasa les privat mengaji Al-Quran dihadirkan di kawasan sekitar komplek perumahan, yaitu orang-orang yang berdomisili di wilayah sekitar komplek maupun di luar kompleks. Kemudian psikografis, segmen les privat mengaji Iqra dan Al-Quran ini merupakan konsumen keluarga atau kalangan umum lainnya dengan kriteria tidak punya waktu untuk mengajarkan anak mengaji dikarenakan pulang kerja larut malam. Kemudian ramah dan lemah lembut dalam mendidik anak. Selanjutnya target jasa privat mengaji Iqra dan Al-Quran hadir pada orang-orang di wilayah sekitar lokasi komplek yang menginginkan pandainya anak dalam membaca Iqra dan Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian positioningnya, jasa les privat mengaji Iqra dan Al-Quran memposisikan diri sebagai jasa les privat yang memberikan jaminan layanan mendidik dan mengajarkan anak dalam membaca Iqra dan Al-Quran dengan biaya terjangkau sesuai dengan progres anak dalam belajar. Hal ini tercermin dalam jasa les privat mengaji Iqra dan Al-Quran. Selanjutnya, marketing mix, yakni produk kami les privat mengaji Iqra dan Al-Quran bergerak di bidang jasa mendidik anak dalam membaca Iqra dan Al-Quran. Jasa les privat ini memberikan berkualitas baik dari segi strategi belajar anak, kemudian dalam proses belajar dan membaca Al-Quran. Kemudian harga jasa les privat biaya dibedakan bersertakan paket yang diambil serta biaya yang ditetapkan pada setiap pertemuan. Kemudian daftar jasa les privat, kemudian bentuk paket pertama yaitu belajar Iqra saja itu biayanya 20 per hari, Rp20.000 per hari. Kemudian paket kedua belajar Iqra sampai Al-Quran ditambah pergi ke rumah konsumen. Nah, paket kedua ini berbentuk contoh kita ataupun guru yang mengajar itu langsung pergi ke rumah konsumen untuk mengajar anak dan mendidik anak di sana di rumah konsumen. Dilanjutkan dengan pengisian belangko ataupun persyaratan administrasi lainnya. Kemudian itu 25 hari Iqra sampai Al-Quran ditambah pergi ke rumah konsumen itu harganya lumayan tidak berat dan tidak pula terberatkan konsumen pada kami, itu Rp35.000 per hari. Kemudian paket keempat yaitu belajar Al-Quran ditambah dengan belajar irama. Nah, ini harga biayanya Rp30.000 per hari. Selanjutnya, distribusi. Kegiatan mengajar bisa melalui rumah privat atau bisa langsung mengajar ke rumah konsumen.
sesuai permintaan konsumen dan peserta didik. Pelanggan bisa datang ke tempat privat atau dapat juga minta layanan mengajar langsung di rumah konsumen. Nah, untuk berdasarkan yang kami buat itu ada itu dimulai dari Ustadz mengajar di tempat les privat, kemudian dilanjutkan anak bisa juga atau peserta didik bisa juga langsung ke rumah Al-Quran, rumah les privat, atau juga Ustadz bisa langsung ke rumah konsumen. Ada promosi. Target segmen yang dituju adalah masyarakat sekitar dan warga kompleks, sehingga promosi mengandalkan papan nama yang dibuat dengan ukuran cukup besar dengan desain warna dan tulisan yang menarik perhatian, di mana fontnya kami beri Berlin Sans FB. Juga diharapkan dapat terjadi melalui interaksi antar warga sekitar. Inilah bentuk papan nama yang akan kami buat. Selanjutnya itu ada model bisnis kanvas. Nah, bisa teman-teman lihat, Bapak Ibu, itu key partner kita itu ada guru mengaji, Ustadz, kemudian key activity, kemudian promosi, pembukaan, pendaftaran. Kemudian follow profession, membantu anak dalam belajar dan membaca Al-Quran yang benar. Kemudian customer relationship, itu pelayanan lemah lembut. Kemudian customer segments, ada anak-anak sekitar komplek, kemudian anak-anak masyarakat sekitar. Kemudian channel kita itu spanduk, kemudian sosial media. Kemudian ke research itu ada rumah kontrakan, kemudian rumah pelayanan. Kemudian cost structures itu ada biaya kontra ataupun beli rumah, kemudian biaya honor ataupun transportasi guru. Kemudian revenue streams kita itu revenue streams, membuka tempat belajar, les privat, mengaji, dan Iqra dan Al-Quran. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen, kemudian profil usaha yang kami buat, itu nama usaha les privat mengaji Iqra dan Al-Quran, kemudian jenis usaha jasa mengaji dan belajar Iqra dan Al-Quran, nama produk jasa privat mengaji Iqra dan Al-Quran, alamat usaha itu Jalan Komplek GRI, Twi Kuranji, RT 007, RW 003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Identitas pemilik usaha boleh teman-teman dan ibu lihat, itu ada nama saya sendiri, Syar Ramadan, alamat Jalan Komplek GRI, Twi Kuranji, RT 007 dan RW 003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Nomor HP tersedia, email, nomor KTP, dan itu selanjutnya. Kemudian selanjutnya struktur organisasi, ada les mengaji privat Iqra dan Al-Quran, menjadi 3 orang SDM, yaitu pemilik usaha sekaligus manajer, dan 2 orang guru. Guru dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pertama jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kemudian shift kedua yaitu jam 6:10 sampai jam 8. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu sebagai guru. Ketika guru menjalankan tugas sebagai guru, maka pemilik dan manajer yang menggantikan sementara untuk menjaga kantor les privat. Ada struktur yang kami buat, pemilik usaha, kemudian ada bagian bawah guru dan ustadz dan ustazah, dan guru dan ustadz-ustazah. Selanjutnya tugas pokok. Masing-masing orang ataupun jabatan pada les privat mengaji Iqra dan Al-Quran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Pemilik manajer mempunyai tugas yaitu membuat perencanaan dan strategi menjalankan jasa les privat, bekerjasama dengan para ustadz dan ustazah untuk membantu jalannya les privat, membuat peraturan dan sistem kerja bagi semua orang yang terlibat, menguasai selama kegiatan operasional berlangsung, mengecek kehadiran guru dan ustadz ustazah, kemudian terakhir evaluasi kinerja guru
ustadz dan ustazah setiap harinya. Selanjutnya yaitu guru ustadz dan ustazah mempunyai tanggung jawab, dan ini memberikan pelayanan kepada peserta yang daftar, bertanggung jawab dan proses pembukaan pendaftaran sampai nantinya mengajar peserta didik dalam belajar Al-Quran dan Iqra. Selanjutnya membuatkan formulir bagi pendaftar privat digunakan untuk administrasi pendaftaran, mencatat setiap pendaftar atau murid yang ingin daftar, menerima pembayaran dari pendaftar, menyerahkan kas hasil pendapatan penjualan kepada pemilik manajer. Ini penjualan yang kami maksud. Adapun nantinya ada guru yang tidak ataupun pendaftar yang tidak membawa berkas bisa membeli ke tempat kami juga. Rincian tugas guru dan ustaz-ustazah adalah memberikan pelayanan lemah lembut kepada peserta didik, mengajar langsung ke rumah peserta didik, atau bisa langsung ke tempat kantor rumah privat. Proses operasional yang kami buat kegiatan operasional les privat mengaji Al-Quran dan Quran dimulai dengan penerimaan pendaftaran peserta privat yang datang langsung ke tempat pendaftaran. Apabila pendaftar ingin langsung bertemu di rumah mereka, maka menggunakan layanan mengajar ke rumah peserta didik. Maka kegiatan dimulai dengan perkenalan jasa, kemudian biaya jasa privat, dan penentuan jadwal mengajar, serta lanjut dengan tes membaca Iqra dan Al-Quran. Bagi pendaftar menentukan biaya, bagian pendaftaran menentukan biaya jasa privat, bagian pengisian formulir pendaftaran, pendaftar langsung mengisi paket berapa yang diambil dan harus diisi pada formulir yang telah disediakan. Sebelum ditandatangani, peserta dites dulu untuk pembacaan Iqra dan Al-Quran yang terlebih dahulu, agar lebih mudah menentukan paket yang akan diambil. Kemudian setelah itu baru dilakukan tahapan belajar mengajar privat. Selanjutnya, yakni jika peserta didik ingin langsung menggunakan layanan mengajar ke alamat, maka guru dan ustazah tersebut dapat pergi ke alamat konsumen yang ditetapkan. Adapun proses alur kegiatan mengajar privat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentunya pendaftaran, pembukaan pendaftaran, kemudian bisa langsung daftar ke rumah peserta didik. Yang kedua yaitu pemilihan paket. Itu ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4 yang dimana yang telah kami jelaskan pada awal tadi. Selanjutnya itu tes. Yang ketiga, bacaan. Peserta didik dites untuk membaca Iqra dan Al-Quran guna untuk lebih mudah menentukan paket yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu progres kemajuan bacaan bacaan peserta didik, kemudian dilakukan dengan pembayaran biaya privat, kemudian tanggapan peserta didik terhadap strategi pembelajaran dan mengajar guru, ustadz dan ustazah kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada peralatan dan media pembelajaran. Tidak etis bagi setiap guru untuk tidak menggunakan media pembelajaran ketika mengajar peserta didik, yaitu peralatan dan media pembelajaran yang kami sediakan itu ataupun yang kami butuhkan. Yang pertama meja belajar. Ini di mana papan tulis, spidol dan penghapus papan, rak penyimpanan berkas, meja pendaftaran dan kursi kantor, kemudian spanduk susunan kepengurusan, kemudian alat sound system. Guna untuk alat sound system ini, ketika ada kendala pendengaran ataupun anak-anak kita susah ataupun ribut dan ataupun ada juga rapat, kita menggunakan sound system. Kemudian gambar huruf hijaiyah, kemudian hukum tajwid. Nah, ini termasuk pada media pembelajaran. Kemudian gambar makhrajul huruf yang tentunya sangat anak-anak kita untuk menentukan di mana tempat keluar dan hukum-hukum yang harus ditetapkan untuk membaca Al-Quran dan Iqra.
Kemudian Iqra dan Al-Quran. Kami juga menyediakan Iqra dan Al-Quran bagi pendaftar ataupun anak-anak yang ingin membaca ataupun tes Al-Quran dan Iqra. Selanjutnya ada layout usaha kami, di mana usaha les privat mengaji Iqra dan Al-Quran ada 6 meter kali 6 meter yang dibagi menjadi beberapa ruangan, yaitu ruang pendaftaran, ruang tamu, ruang kantor, ruang rapat, dan ruang pelatihan, dan ruang belajar, serta WC. Ini bentuk layout yang telah kami buatkan untuk usaha les privat mengaji Iqra dan Al-Quran. Selanjutnya, yakni aspek keuangan, di mana tentunya kita memerlukan usaha dalam aspek investasi ataupun biaya awal untuk membuka suatu usaha. Yang pertama yaitu ada meja belajar dengan jumlah set 5, kemudian harga satuannya 500.000, kemudian totalnya 2.500.000. Bisa Bapak Ibu lihat dan rekan-rekan lihat, ada papan tulis, spidol penghapus papan, rak penyimpanan berkas, meja pendaftaran, kursi kantor, kepengurusan, biaya pembuatan dan pemasangan spanduk ataupun untuk lebih tahu bahwasanya kita membuka les privat. Itu ada baliho, kemudian alat sound system, kemudian gambar huruf hijaiyah, huruf hukum-hukum tajwid, Iqra dan Al-Quran. Nah, untuk total biaya investasinya yaitu sekitar kurang lebih 12.550.000 rupiah. Selanjutnya, aspek keuangan untuk biaya tetap guru mengaji, yaitu guru ustazah, biayanya 1.200.000, biaya tahun 14 juta sampai total biaya sewa tempat, penyusutan alat tulis, penyusutan kursi kantor, listrik, biaya transportasi guru, perbaikan sound system. Nah, untuk biaya total tetapnya yaitu untuk biayanya 2.070.000 rupiah. Untuk biaya tahunan 24 juta sampai biaya tahunan ketiga. Untuk biaya variabelnya, untuk biaya perbaikan tempat, biaya beli tiket beli kertas HVS, biaya perbaikan kantor, biaya perbaiki meja belajar, biaya servis kendaraan, biaya bensin kendaraan, biaya perbaikan printer, biaya perbaikan ruang belajar, yaitu total variabelnya 2.003.000 rupiah. Nah, di mana telah tersedia kami buatkan itu sampai tahun ketiga dengan total 28.140.000 rupiah. Selanjutnya itu ada analisis keuntungan. 3 tahun pertama adalah sebagai berikut dengan asumsi setiap tahun peningkatan pendapatan sebesar 10%. Nilai pendapatan tersebut diberikan pendapatan sebulan pada tahun pertama sebanyak 28.140.000 rupiah. Keuntungan bersih itu pendapatan awalnya 7.117.600.000 rupiah, kemudian biaya operasional tidak ada, kemudian biaya tetap itu 24.840.000 rupiah, biaya variabel 28.140.000 rupiah, kemudian keuntungan bersih yang kita dapatkan 60.620.000 rupiah. Untuk analisis BEP ataupun buyback period itu hasil perhitungan BEP menunjukkan bahwa titik balik modal adalah 2,332 2 miliar
332 juta. Mohon maaf, ini sedikit ada keliru tentang penyebutannya Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini telah dicantumkan Bapak Ibu untuk total biaya titik balik modal. Ini berarti selama 1 bulan jika pendapatan yang diperoleh maka usaha mengalami pulang pokok tidak untung dan tidak rugi. Hasil perhitungan payback period adalah 2,33 bulan. Berarti pengambilan dana investasi sebesar Rp12.580.000 membutuhkan waktu selama 2,33 bulan. Perhitungan BAP payback period adalah sebagai berikut. Boleh Bapak Ibu lihat, itulah investasi Rp12.550.000, laba bersih Rp64.620.000, kemudian biaya tetap Rp2.070.000, biaya freeholder itu 110. Ya. Kemudian itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk penghitungan ataupun biaya yang masih belum kami dapat menyebutkannya dengan betul. Terlebih terkurang, mohon maaf. Itulah kesalahan pribadi dari saya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan dan rekan-rekan semuanya. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan proposal Flight Business Plan yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hadir dan rekan-rekan juga.